Halo pemirsa, apa kabar? Hari ini kita berkesempatan untuk di dalam acara Kata Dok. Nah, sekarang sudah ada Dokter Ika di studio sini juga. Halo, sama Bu. Pak Susanto. Apa kabar semuanya? Sehat, sehat ya? Sehat dan kuat. Kuat juga. Harus seperti itu ya. Nah, hari ini kita mau membicarakan mengenai masalah diabetes. Kalau diabetes itu kayaknya rata-rata semua kalau dengar keturunan diabetes. Manis, ya kan? Keturunan manis soalnya Bu ya. Nah iya, soalnya udah manis tambah manis lagi kita kan. Nah gini, diabetes itu kan banyak banget ya, yang ada yang bilang itu keturunan, ada yang bilang itu pola lifestyle kita. Nah, menurut dokter kayak gimana itu diabetes sebenarnya? Nah, ini menarik banget. Kenapa? Karena diabetes itu semua langsung berasa manis ya Bu ya. Saya emang darah manis ya, kayaknya keturunan manis. Sebenarnya itu penyakit ya Bu ya, penyakit pembunuh nomor kedua di Indonesia setelah stroke. Nah, luar biasa nomor dua. Yang pertama stroke, kedua diabetes, ketiga jantung. Tuh, Pak. Itu ada peringkat-peringkatnya ya Pak ya, yang terbanyak. Nah, diabetes itu sendiri adalah karena ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi hormon insulin yang memproduksi memecah si gula darah. Nah, ini menarik kenapa? Karena biasanya orang-orang mikir keturunan itu benar Bu, biasanya untuk diabetes tipe 1. Memang karena pabriknya rusak. Jadi kan di tubuh kita ada namanya pankreas yang fungsinya untuk menghasilkan insulin. Nah, itu pabriknya aja udah rusak. Nah, itu biasanya diabetes tipe 1. Tapi yang menarik, justru tipe 1-nya itu tidak menjadi pembunuh utama di zaman sekarang. Justru yang menarik diabetes tipe 2 yang menarik. Karena itu 95% penyebab kematiannya. Nah, itu karena pola hidup tidak sehat. Yang tadi Mirani bilang. Kopi kekinian, boba kekinian. Ya kan semua orang sekarang kalau ngopi foto kopi kekinian. Jadi gula semua itu Pak. Betul. Terus minuman-minuman kesehatan yang benar-benar nggak ada fungsinya juga selain gula. Nah, itu juga mempengaruhi. Itu serem banget. Banget. Berarti benar ya Dok ya, kalau kata orang gini ya, gimana Indonesia nggak kalau nggak salah sekarang nomor 4 di dunia. Benar ya Mir ya, nomor 4 di dunia. Kita jumlah terbanyak penderita diabetes. Padahal penduduk kita kan nomor 5 di dunia kan terbanyaknya ya. Kenapa? Karena katanya satu makannya nasi, ya kan. Kemudian lauknya mie instan. Ini karbo Dok ya kan. Kemudian ya kan mie goreng, bihun goreng. Makanya instan noodle deh ya. Lagi, Bu, jadi satu lagi. Terus tambah lagi perkedel. Karbo lagi ya Mir ya. Terus kentang balado. Kentang balado. Kalau sarapan itu udah mulai dari itu tuh. Itu satu paket. Oke, dipakai. Ditutup akhirnya dengan dessertnya istilahnya cuci mulutnya pakai ubi. Atau pisang rebus. Es teh manis. Terus kemudian minumnya es teh manis. Benar ya Dok? Benar. Itu yang bikin diabetes. Benar. Kalau anak sekarang boba kekinian Bu, kopi kekinian. Apalagi kopi-kopi yang baru-baru menjamurkan, itu makin kekinian. Gulanya malah ada pakai gula aren, gula segala macam. Nah, itu iya benar. Boleh sekali-kali, tapi kalau setiap hari rata-rata kita minum kopi sekali sehari. Kalau anak-anak Gen Z sekarang tuh sehari bisa berapa kali ngopi ke tempat kopi A, meeting, apalagi sekarang ada WFA ya Pak ya. Di work from anywhere. Jadi di anywhere-nya kopi kekinian gitu. Benar. Itu udah jadi lifestyle mereka ya. Makanya aku pernah baca berita ya. Ada anak muda yang baru umur 20 tahun udah kena penyakit diabetes 15 tahun Bu, 15 tahun. Gitu, anak SMA, SMP gitu. Bahkan saya baca terakhir di Harian Nasional ya 13 tahun. Ada yang sudah kena diabetes, kalau tipe 1 kan keturunan, nggak mungkin 13 tahun kan ya. Ini tipe 2. Ya, jadi tipe 2 kena diabetes. Masa depan anak-anak, masa depan bangsa itu kalau semuanya penyakit. Makanya dimulai dari rumah ya Bu ya. Kita harus bisa ngontrol anak kita gitu. Kayak anak saya beli es krimnya sih suka marahin, itu gula semua loh. Nah, nggak apa-apa lah Bun, seminggu sekali gitu. Seminggu sekali oke, tapi kalau tiap hari saya marahin pasti. Nah Dok, sebenarnya diabetes kan kita jadi sering denger nih, sakit kencing manis, diabetes gitu ya Mir ya. Sebenarnya bahayanya apa sih Dok? Macem-macem bahayanya. Dimulai dari dia menyerang saraf tepi-tepi. Dimulai dari mata. Tiba-tiba nggak bisa ngelihat, glukoma mendadak gitu. Jadi karena diabetes, terus jadi buta. Kesimpulannya gitu. Bisa. Ya ampun. Itu semakin lama semakin buram mata kita. Semakin buram gitu, atau bisa dadakan gitu. Kalau udah terlalu tinggi gula darah tiba-tiba 600, 700, nah itu bisa. Terus kalau perhatiin kalau orang yang suka tiba-tiba. Maksudnya bisa apa Dok? Maksudnya bisa buta itu tadi? Bisa buta. Oke, kalau sampai 600? 600, ya 700 bisa. Oke. Ada namanya koma diabetikum atau KAD. Nah itu yang salah satu cirinya adalah glukoma dadakan seperti itu. Nah iya, aku pernah baca ya.
Katanya kalau diabetes di mata namanya glukoma. Ya kan, kalau diabetes di mana, ternyata diabetes bukan hanya di badan kita, ada nyerang tepi, saraf tepi, tiba-tiba kebas, kesemutan, lemah, nggak berdaya, kayak pengennya nyender terus, mageran terus. Tiba-tiba kan ciri-ciri diabetes itu kan 3 ya Bu ya, polifagi, banyak makan, polidipsi, sama poliuri, banyak pipis. Jadi pengennya pipis mulu kalau malam hari, makannya banyak, terus haus terus gitu. Tapi berat badannya seiring itu kalau orang makan banyak kan gendut ya Bu ya, ini makin kurus gitu. Jadi itu kalau udah parah ya Dok ya? Udah parah. Kalau udah parah begitu ya Dok ya? Terus luka suka selama sembuh. Susah biasanya sembuh. kan kalau kita luka biasanya seminggu paling lama, ini bisa sebulan, jadi borok, jadi hitam, nah itu. Nah, bener nggak Dok? Kalau ini ya istilahnya Mir ya, saya dengar yang saya baca lagi ya, karena saya jadi tertarik sama diabetes ya kan, karena katanya orang Indonesia jarang yang mereksain diri. Iya, bener nggak Dok? berasa sehat semuanya. Kalau orang di sini mah emang nyawanya mungkin lebih dari kucing ya Bu ya. Kalau itu 7, kalau kita bisa 15 kayaknya, karena semuanya sehat, padahal kenapa-napa gitu. Dan emang habit orang Indonesia itu apa ya, kalau ke dokter udahlah makin takut gitu ya. Makin aduh nggak usah lah. Iya. Dan di Indonesia ada bagian-bagian kota-kota tertentu, suku-suku tertentu yang kalau minum teh itu harus teh manis, ya kan? Jawa. Lu mau ngomong orang Jawa? Iya, Gua orang Jawa nih. Jadi terus ada lagi kopi itu pasti manis. Kalau kita nggak pesen cuma ngomong kopi doang, datangnya pasti manis. Teh juga datangnya pasti manis, ya kan? Itu serem banget sih sebenarnya. Gulanya juga gula yang batu itu kan lebih sadis lagi daripada lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Indeks GI-nya ya Dok ya? Lebih tinggi Pak, lebih tinggi. Itu kalau misalnya orang pingsan minum itu mungkin langsung bisa lari kali Pak ya. Nah, ada lagi ya perbandingan, saya sendiri pernah merasa bahwa kalau orang Indonesia nih, meskipun kita beli minuman yang kita udah pesan nih low sugar ya, less sugar, ya kan? Manis. Less sugarnya itu kayaknya tetap aja manis banget meskipun kita udah less sugar seperti itu gitu loh. Nah itu bahaya banget sih. Iya. Nah, pemirsa di rumah, pemirsa Kata Dok, nanti kita akan kembali lagi dengan topik pembicaraan yang lebih seru lagi. Nasi adalah makanan utama. Untuk orang Indonesia, rasanya kalau makan tanpa nasi dianggap belum makan. Namun tahukah Anda bahwa nasi tinggi akan karbohidrat, memiliki kadar gula yang tinggi, sehingga mampu memicu obesitas dan penyakit diabetes mellitus yang dapat menyerang siapa saja. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat pengidap diabetes tertinggi dan sudah menjadi negara ke-6 dengan tingkat kematian diabetes tertinggi. Ingat, diabetes adalah ibu dari segala penyakit, dan penyakit diabetes bisa menyebabkan komplikasi ke organ lainnya, seperti serangan jantung, stroke, kerusakan ginjal, gangguan saraf, dan lain-lain. Tak perlu khawatir, Anda tetap dapat mengkonsumsi nasi dengan kadar gula rendah yang dapat membantu menghindari penyakit diabetes. Dengan low carbo rice cooker, nasi jadi lebih sehat. Memasak dengan low carbo rice cooker dapat menurunkan kadar karbohidrat hingga 45%. Karena menggunakan teknologi cara memasak tradisional yang dimodernkan dengan air tajin yang mengandung banyak karbohidrat akan terpisah di bawahnya. Low Carbo Rice Cooker dilengkapi dengan wadah steamer stainless steel 304 yang tahan karat dan inner pot yang anti lengket. Dengan fitur preset akan otomatis memasak tanpa ditunggu. Anda juga bisa dengan mudah memilih menu masakan yang akan Anda buat. Di antaranya, nasi low carbo, rice atau nasi biasa, sup, stew, steam, porridge, dan menu keep warm juga tersedia untuk menghangatkan makanan dalam waktu tertentu sesuai yang disarankan. Dengan desain dan warna yang elegan, Low Carbo Rice Cooker adalah rice cooker low carbo dengan harga termurah dan watt terendah di kelasnya. Nikmati nasi sehat setiap hari dengan Low Carbo Rice Cooker.
Pemirsa Kartadok, kita kembali lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi seputar memasak nasi low karbo. Nah, di depan kita ini ada mesin low karbo rice cooker. Nah, tujuannya untuk memasak nasi low karbo. Nah, kenapa sih harus low karbo? Nah, low karbo ini sebenarnya seperti orang zaman dulu ya Pak ya Dok ya. Nah, orang zaman dulu itu kalau masak itu kan suka pakainya ngaron. Ya, jadi istilahnya di aron dulu. Betul. Ya kan? Terus abis itu di steam pakai kukusan ya biasanya. Ya, habis aron, airnya dibuang terus masak baru lagi gitu kan, sehingga karbonya, gulanya, manisnya itu semuanya kebuang. Itu repot banget. Tajinnya dibuang dulu. Iya. Ya, saya ingat tuh mama saya kalau masak repot banget itu. Dan itu harus ditungguin terus kan. Yes. Nah ini angus. betul. Nah ini nggak usah, gampang banget. Nah kita lihat deh, ini isinya ada apa aja. Ada sendok sup, sendok nasi, dan gelas takar juga. Dan yang paling bagus di dalam low karbo ini ada satu inner potnya ya, kemudian ini ada steam pot. Steam pot ini bahannya SS304 dan benar-benar udah food grade dan tidak akan istilahnya karatan, nggak akan karatan. Karena stainless steel. Betul. Ya. Nah, cara pemakaiannya gampang banget. Tinggal cuci beras yang sudah dicuci itu, beras yang sudah bersih kita taruh. Kemudian ini bisa untuk takaran 3-4 gelas takar seperti ini. Nah, kemudian setelah berasnya dicuci kita masukkan dengan kemudian taruh di inner pot seperti ini. Kemudian kita masukkan air yang setinggi sama tingginya, takarnya sama tinggi dengan beras. Jadi pokoknya beras ketutup dengan air. Udah selesai, kemudian kita masukin ke sini, tinggal cari menu low karbo. Ya, low sugar di sini, tinggal cari menu low sugar. Udah, kemudian dia akan otomatis mulai start sendiri. Nah, pada saat mulai start itu banyak banget orang yang nggak tahu, Pak. Itu kan muter-muter kayak gitu ya. Terus mereka nggak tahu muter-muter itu sebenarnya itu udah kerja atau belum sih gitu kan. Nah, itu sebenarnya udah kerja. Nah, dan pada saat nanti sudah mau selesai, itu 10 menit terakhir kalau nggak salah itu baru akan muncul angkanya. Baru muncul angkanya dan kemudian kalau udah selesai lampu merahnya akan pindah ke menu bertanda keep warm. Itu berarti sudah selesai masak. Dan kita nggak perlu main tunggu-tunggu lagi Pak. Ya kayak zaman dulu harus tunggu lagi, nggak perlu. Ini sama persis seperti rice cooker biasa, nggak perlu tunggu, udah pencet start, udah selesai. Dan kemudian kalau sudah mateng ya, nasinya kita keluarin. Air tajinnya akan tertampung di dalam inner pot di sini, air tajinnya. Ya, air tajinnya tertampung, kemudian air tajinnya jangan kita keep, itu dibuang aja. Kemudian nasi low karbonya kita taruh balik dan kita masukin kembali ke dalam panci seperti ini. Oke, selesai. Udah, jadi dia akan otomatis keep warm sendiri. Seperti itu. Itu yang tadi Mirani bilang ya, hasil nasinya kadar karbohidratnya lebih rendah 45%. Betul ya Mir ya? Betul. Berdasarkan uji lab Sukopindo. Ya. Jadi kita punya sertifikat labnya ya. Kalau itu sudah lebih rendah 45%. Jadi istilahnya gini Dok, kita makan nasi sepiring, kalau masaknya pakai low karbo multi cooker ini ya, itu kayak makan nasi setengah piring. Kadar karbonya. Jadi kenyangnya sama ya Pak? Kenyangnya sama. Rasanya juga sama. Saya udah cobain ya nasi low karbo ini. Saya pikir tadinya, kadar karbonya berkurang hampir 50%, berarti rasanya beda dong. Ternyata enggak loh Dok, lebih enak. Iya. Jadi beras yang sama saya masak di rice cooker biasa, sama dimasak di low karbo multi cooker ini ya, ternyata nasinya lebih enak. Makanya saya bilang, ini kayak rice cooker Jepang itu ya, yang kalau masak nasinya jadi lebih enak. Saya bilang, padahal kadar karbonya malah turun. Betul. Betul ya Mir ya? Betul. Dan juga ini bukan hanya sekedar rice cooker biasa ya. Ini bisa, boleh kita katakan, ini adalah multi cooker. Kenapa multi cooker? Dia bisa masak bubur, bisa buat nge-steam, bisa buat bikin sup, bisa apa lagi? Bisa banyak macam. Di sini ada berapa tombol, kalau nggak salah ada 11 fungsi deh. Nah ini semuanya bisa dimasak hanya menggunakan hanya satu mesin ini, low carbo rice cooker ini atau low carbo multi cooker ini. Dan jangan lupa kita juga dapat resep ya Mir ya? Ya, ada buku resepnya juga. Dan juga gini, bukan hanya nasi putih aja yang bisa dimasak dengan menggunakan low carbo ini. Mau nasi kuning, mau nasi merah, itu semuanya bisa menggunakan low carbo ini, bisa memasak menggunakan low sugar seperti ini. Dan kapasitasnya ini adalah 1,2 liter. 1,2 liter itu bisa memasak
lebih kurang 4 4 gelas. orang lah ya, 4 porsi Ya, ya, 4 kira-kira gelas ya. ini buat low karbo, low sugarnya. Tapi kalau kita nggak mau low sugar, hanya mau masak nasi biasa, itu bisa lebih. Itu 6 takar gelas itu bisa juga memasak. Itu full seperti itu, ya. Jadi saya gini dok ya, saya ceritain tentang produk ini ke teman-teman saya. Kadang-kadang kan dia nanya, lu ada produk baru apa lagi? Saya ceritain gitu. Kita punya low karbo nih. Kok gue nggak tahu ya ada alat masak yang bisa bikin kadar karbonya rendah ya? Lu kagak pernah nonton TV sih, saya bilang. Terus mereka minta dikirimin karena gini. Tadi kan kita udah bahas ya. Makanan utama kita adalah nasi. Ya, itu juga yang bisa bikin kita diabetes. Makanya banyak orang Indonesia diabetes tadi ya kita udah bahas ya. Makanya kenapa enggak kalau misalnya kita mau sehat ya, sekeluarga nih sehatnya. Karena makan nasinya kan buat sekeluarga ya kan. Jadi kalau kita mau sehat sekeluarga, kalau udah tahu ada multi cooker seperti ini yang bisa bikin kadar karbo lebih rendah, kenapa nggak beli ini gitu kalau saya bilang. Iya, betul. Dan juga sebenarnya gini, orang yang untuk menjaga kesehatan ya dok ya, sebenarnya kan nggak perlu sampai udah kena diabetes baru mencari produk yang bisa untuk itu gitu. Kan mencegah lebih preventif baik. ya. Iya. Preventif. Kan mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Iya. Nah, Banyak yang beli gini, banyak yang beli beras mahal yang katanya istilahnya anti diabetes ya berasnya ya kan. Tapi berasnya mahal banget. Ya kan ada yang 1 kilonya 100.000 loh. Ada yang sampai beli gitu ya kan. Ya sekarang mendingan beli ini ya kan. Karena kadar karbonya turun hampir 50% dan itu sudah dibuktikan sama sertifikat Skopindo. Dan ini juga ada garansinya Mir ya? iya ini ada garansi 1 tahun juga dan wattnya juga Nah, watt itu yang penting. rendah paling rendah di antara kelasnya low karbo ini cuma 500 watt. Biasanya kan rice cooker rata-rata 800 ke atas ya. 1000 Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, ini rendah banget. Dan buat teman-teman yang biasanya kalau yang tinggal di apartemen, terutama apartemen sekarang kan kebanyakan apartemen kecil-kecil ya. Tempat penyimpanan masakan juga susah banget gitu kan, terbatas. Nah, alangkah baiknya kalau bisa menggunakan hanya low karbo ini karena satu mesin bisa menggantikan beberapa alat masak. Ya kan bayangin kalau kita mau steam harus beli steamer lagi. Itu masukin ke untuk tempat itunya lemarinya udah berapa, ya kan? Untuk satu panci bikin sup apalagi, untuk yang lain-lain bikin porridge apalagi. Nah ini semuanya bisa digabung menjadi satu. Nah pemirsa Kata Dok tunggu apalagi? Yuk call sekarang juga kita coba ya, bisa dicoba dulu baru tahu hasilnya itu seberapa memuaskan. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Nasi adalah makanan utama. Untuk orang Indonesia, rasanya kalau makan tanpa nasi dianggap belum makan. Namun tahukah Anda bahwa nasi tinggi akan karbohidrat, memiliki kadar gula yang tinggi, sehingga mampu memicu obesitas dan penyakit diabetes mellitus yang dapat menyerang siapa saja. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat pengidap diabetes tertinggi dan sudah menjadi negara ke-6 dengan tingkat kematian diabetes tertinggi. Ingat, diabetes adalah ibu dari segala penyakit, dan penyakit diabetes bisa menyebabkan komplikasi ke organ lainnya, seperti serangan jantung, stroke, kerusakan ginjal, gangguan saraf, dan lain-lain. Tak perlu khawatir, Anda tetap dapat mengkonsumsi nasi dengan kadar gula rendah yang dapat membantu menghindari penyakit diabetes. Dengan low carbo rice cooker, nasi jadi lebih sehat. Memasak dengan low carbo rice cooker dapat menurunkan kadar karbohidrat hingga 45%. Karena menggunakan teknologi cara memasak tradisional yang dimodernkan dengan air tajin yang mengandung banyak karbohidrat akan terpisah di bawahnya. Low Carbo Rice Cooker dilengkapi dengan wadah steamer stainless steel 304 yang tahan karat dan inner pot yang anti lengket. Dengan fitur preset akan otomatis memasak tanpa ditunggu. Anda juga bisa dengan mudah memilih menu masakan yang akan Anda buat. Di antaranya, nasi low carbo, rice atau nasi biasa, sup, stew, steam, porridge, dan menu keep warm
juga tersedia untuk menghangatkan makanan dalam waktu tertentu sesuai yang disarankan. Dengan desain dan warna yang elegan, Low Carbo Rice Cooker adalah rice cooker low carbo dengan harga termurah dan watt terendah di kelasnya. Nikmati nasi sehat setiap hari dengan Low Carbo Rice Cooker. Nah, pemirsa Kata Dok, ini nih, ada topik yang menarik. Orang Indonesia ini banyak banget, rata-rata setiap rumah tangga pasti suka banget beli rice cooker yang gede-gede, ya kan, masak nasi sekaligus banyak biar bisa bertahan sehari, kalau bisa bertahan sampai 2 hari seperti itu, dan kemudian di keep warm banget gitu sampai nasi sampai kering. Itu ada artikelnya ya sebenarnya. Kalau misalnya kita mau lihat di internet, kalau kita rajin kan, aduh, daripada istilahnya nonton podcast yang enggak ya kan, coba deh cari artikel ya. Bahkan ada artikel yang ngomong dari sebuah koran nasional nih ya, artikelnya jadi bukan yang kaleng-kaleng Dok ya kan. Dia ngomong nasi diangetin berulang-ulang jadi racun. Iya, lewat dari 12 jam. Nah, tuh lewat dari 12 jam. Karsinogenik. Ya. Kata Dok Ika, ya kan? Karsinogenik ya, Dok ya. Racun itu udah racun jadinya ya, Dok ya. Ya, dan menurut penelitian kalau misalnya berdasarkan artikel ini nih, kalau misalnya nasi dimasak diangetin berulang-ulang itu kadar gulanya naik. Jadi bukannya turun, malah kadar gulanya naik, ya kan? Jadi sebenarnya gimana? Saya juga jadi penasaran kan, karena terus terang di rumah saya juga kayak begitu. Tapi memang masuk akal sih Pak. Kenapa? Karena kita makan bakar-bakaran yang sekarang jadi kekinian juga, itu terlalu sering. Itu kan bikin karsinogenik. Nah, sate, apapun yang dibakar. Terus apa namanya, biasa makan di sama teman-teman sama keluarga tuh, itu juga terlalu sering. Itu menciptakan kanker. Racun berarti ya. Termasuk apa namanya, nasi yang diamin terlalu lama. Gitu. Nah, makanya saya setuju ya sama ini nih yang tadi Mirani bilang. Ini kenapa cuma maksimal 1,2. 1,2 itu sebenarnya kalau keluarga berempat ya udah sekali makan. Tapi kalau misalnya lebih sedikit, gimana sih caranya menurut artikel ini lagi nih Dok ya? Masukin kulkas. Bener ya Mir ya? Jadi masukin kulkas, terus nanti keluarin baru di reheat. Ini ada reheatnya Mir ya? Betul. Nah, ini ada fungsi reheatnya juga. Jadi untuk nasi yang misalkan kita udah, misalkan kita masak buat pagi nih, pagi masak buat makan siang. Nah, makan siang setelah selesai, kalau untuk makan malam kita sebaiknya masak sekali lagi, ya, masak sekali lagi nasi yang baru sehingga tidak di keep warm sampai lama banget seperti itu. Nah, kalau misalkan ada kelebihan nasinya bisa kita masukin ke kulkas, kemudian kalau mau makan lagi tinggal kita keluarin, tinggal kita panasin, karena di sini ada fungsi reheat juga, ya, kita tinggal panasin sangat gampang banget, nggak usah lagi kita cari-cari steamer panci untuk ngukus-ngukus lagi, nggak usah. Jadi cukup satu alat seperti ini kita bisa memakai buat memasak banyak masakan, mau dipanasin, mau bikin sup, mau bikin bubur bayi, itu juga bisa ya. Untuk bikin apalagi, untuk nge-steam, untuk bikin nasi biasa, itu semuanya bisa hanya cukup dengan satu alat low carbo multi cooker ini aja Pak. Luar biasa. Tapi saya ini protes nih sama host nih. Dari tadi kita nggak ditawarin minum dong. Gue yang nawarin aja dok, minum dong. Iya, silakan ya. Thank you, silakan. Gue dari tadi nungguin Dok ya, istilahnya ini kapan ditawarin minumnya? Ya, minum harus cukup ya Dok ya. Kalau nggak cukup nanti dehidrasi juga sakit lagi gitu. Ya, makanya alat ini sangat bagus kita katakan. Terus alat ini juga sudah ada garansinya 1 tahun. Wow. Sudah ada garansi 1 tahun, garansi mesin ya, itu 1 tahun. Jadi terbukti bahwa alat ini memang kita dijamin kualitasnya, ya, makanya baru berani kasih 1 tahun nih Pak. Nah, bener. Terus ada lagi kejadian di marketplace ya, banyak banget orang kan jual, zaman sekarang kan banyak tuh rice cooker seperti itu. Nah, ada pernah kejadian rice cooker kok murah banget Dok, rice cooker seperti ini harganya cuma 299, murah banget. Terus aku penasaran dong, aku beli kan, pengen tahu kan bedanya apa sih kok bisa murah banget rice cooker 299 gitu, kapasitas gede lagi kan. Ternyata pada saat datang aku lihat, ya elah ternyata itu rice cooker biasa pertama. Kedua, jadi cuman rice cooker bukan multi cooker. Bukan multi cooker, bukan buat low carbo. Karena dia klaimnya low carbo. Di itunya nulisnya rice cooker low carbo gitu kan. Orang kan nggak tahu kan, beli dong gitu. Ternyata di sininya steamernya ini plastik. Nah, plastik kalau kena panas kan nggak bagus ya Dok bisa ya. Kanker dong ya Dok ya. Nah, itu makin bahaya. Makanya kita sebagai pembeli yang pinter itu harus tahu, jangan hanya melihat harga doang. Karena
harga seperti itu belum tentu fungsinya benar, malah yang ada bukan makin sehat, yang ada makin sakit kitanya. Betul. Iya kan? Betul banget. Bayangin Jangan kita, sembarangan lah, betul. ya. Obatinnya bayangin. lebih mahal ya Bu ya. Nah. Obatinnya. Betul. Jadi Terus garansinya kalau ini 1 tahun, mungkin kalau itu garansi seminggu. Iya. Ya kan kadang-kadang Nggak nerima Iya, garansi kadang-kadang ya. ngomongnya garansi toko. Ya. Betul. Begitu kita klaim ya, tokonya udah pindah. Nah, tapi betul loh. Aku klaim, aku komplain kan setelah itu kan komplain ya biasalah ya kalau yang sudah begitu kan pasti nggak diladenin seperti itu. Nggak lama toko itu tutup, Hilang. ganti Tokonya lagi hilang. yang lain. Ganti lagi yang lain. Jadi harus hati-hati banget. Jadilah pemirsa yang benar-benar pinter, yang bisa memikir bener nggak sih secara logika seperti itu kan. Nah bayangin kita bukannya untung malah buntung gitu kan. Beli rice cooker tapi steamernya plastik gitu. Waduh. Plastik itu bahaya banget seperti itu. Jadi kesimpulannya gini ya sebenarnya. Kalau misalnya kita punya multi cooker, ini bukan rice cooker ya, multi cooker. Jadi istilahnya ya kan kalau tadi Mirani jelasin. Beli multi cooker low carbo ini mereknya memang low carbo ya. Low carbo. Low carbo dan memang sudah dipatenin ya. Iya. Jadi bukan kaleng-kaleng ya kan. Ini sekeluarga sehat berarti ya Mir ya. Betul. Sekeluarga sehat karena istilahnya makan nasinya tadi tuh. Kalau makan nasinya sepiring ya kan, jadi seolah-olah kayak setengah piring. Apalagi kalau misalnya makannya dikurangin. Ya kan? Nah, kan begitu kan. Buat anak kosan ya, untuk orang tuanya ngirim ke daerah gitu. Iya, betul. Dan betul. saya sih concern banget gini, kalau misalnya ya kita tiap hari makan nasi banyak ya kan. Tadi kan diabetes bahaya banget tuh. Bisa buta, bisa impoten kalau cowok ya kan. Kemudian bisa lumpuh, bisa istilahnya dipotong kakinya ya, dipotong kaki maupun tangannya kalau istilahnya kalau yang luka itu gangren atau apa Dok? Gangren ya, luka yang busuk. Oh, busuk ya itu ya. Makanya lukanya bisa busuk ya kan. Ngeri banget diabetes itu ya Mir ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada cara mencegah yang begitu gampang ya istilahnya, kita cuma tinggal ganti alat memasak nasi kita dengan istilahnya multi cooker ini nih, multi cooker low carbo nih. Tampangnya juga keren kalau saya lihat sih ya. Iya. Ini bisa dijadiin pajangan nih di rumah nih. Bener. Iya, makanya gini, ini apalagi yang tinggal di apartemen seperti itu kan butuh alatnya banyak banget nih yang untuk steamer lah. Kalau ngomong apartemen, ini wattnya berapa nih? Nah, ini wattnya paling rendah di antara kelasnya low carbo seperti itu. Ini cuma 500 watt. Wow, padahal rice cooker biasa biasanya 1.800 ke atas rata-rata seperti itu. Nah, ini 500. Ini cuma 500 ya kan? Berarti kalau yang rumahnya 900 aman. Aman. Ya, Nah, biasanya apartemen kebanyakan cuma 900 watt. Nah, jadi ini kan 500. Terus satu wattnya rendah, kedua juga nggak perlu simpan alat-alat masak yang banyak banget. Ini cukup simpan satu ini aja udah bisa masak banyak. Seperti itu. Dan bagusnya ini ada fungsi preset. Jadi preset itu seperti gini. Misalkan terutama nanti buat orang yang mau buka puasa seperti itu kan, misalkan bangun jam 2 kan biasanya harus masak lagi seperti itu kan. Nah, ini nggak usah. Ini sebelum kita tidur, misalkan tidur jam 12 nih. Nah, kita mau masaknya jam 2 ya kan, kita bisa balik dulu, bisa setting preset, di setting 2 jam kemudian biar dia masak. Dia bisa otomatis masak. Jadi kita bisa bilang nih kayak robot dong ya? Iya, wow, jadi bisa otomatis masak. Ya, Betul. Nah, pada saat kita bangun, misalkan jam 3 kita bangun, dia udah mateng. Wih, gitu. Jadi kita udah nggak usah sibuk-sibuk harus bangun lebih awal buat masak dulu, nggak perlu. Nggak usah lagi takut. sahur ya, nanti sebentar lagi ngantuk. Nggak usah takut nasinya gosong. Betul, gitu ya. betul. Jadi bisa di-set dulu, istilahnya janjian dulu deh. Ini jam berapa lu harus masak ya, gitu kan. Pinter kan ini alat kan. Oke, kayak robot gitu, bener. seperti itu. Nah, sebenarnya ya kapasitas satu orang kalau makan dalam sehari itu berapa banyak nasi sih gitu. Kan kita kan sebenarnya biasanya kan pagi makan, ya kan, apalagi kalau bungkus nasi uduk pagi-pagi itu udah nasinya banyak banget. Siang makan nasi padang, nasi padang kalau bungkus seberapa banyak itu. Belum lagi kalau malam, lebih mengerikan lagi kan. Nah, jadi kita sarankan makan nasi yang sehat karena orang Indonesia itu tidak bisa lepas dari nasi. Nah, teman-teman pemirsa Kata Dok, sekian untuk acara hari ini dan kita akan berjumpa kembali di dalam acara Kata Dok selanjutnya dengan solusi-solusi sehat lainnya. Terima kasih.